wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bimbel Smart, cerdas, kreatif, berprestasi. Bersama Kariska di sini, hari ini kita akan belajar materi tema 8 Bahasa Indonesia dengan materi cerita fiksi untuk kelas 4. Sebelum kita mulai materi hari ini, yuk kita lihat dulu videonya. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi, Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan, Kancil? Iya, Kura. Nah, kalian sudah lihat kan video tadi? Kali ini kita akan membahas materi cerita fiksi. Ada yang tahu tidak apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau cerita khayalan dari sang pengarang. Nih, isi dari cerita fiksi ada khayalan pengarang, terus juga ada fakta yang dialami. Lanjut ya, di cerita fiksi itu ada ciri-cirinya juga. Di sini ada 5 ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama, cerita khayalan. Yang kedua, disajikan dalam urutan tertentu. Jadi, ada yang dari awal sampai akhir. Terus yang ketiga, bertujuan untuk menghibur sang penonton. Yang keempat, menggunakan bahasa komunikatif atau mudah dimengerti. Yang kelima, yaitu menggunakan bahasa tidak baku. Selain ciri tadi, ada juga jenis dari cerita fiksi. Di sini ada 3. Yang pertama ada dongeng, yang kedua ada cerpen, dan yang ketiga juga ada novel. Di dongeng ada cerita jenaka, yaitu cerita humor. Ada cerita mite, fabel, cerita legenda, dan sage. Di cerita fiksi tersebut ada juga ada unsur intristik dan ada juga unsur ekstristik. Kalau unsur intristik yaitu unsur pembangun dalam karya sastra. Di sini nih ada beberapa dari unsur intristik. Yang pertama ada tema, yaitu isi dari cerita dan gagasan. Yang kedua itu ada tokoh, yaitu adalah orangnya. Yang ketiga ada penokohan, yaitu watak atau sifatnya. Yang keempat ada konflik masalah di cerita tersebut. Yang kelima ada alur, yaitu jalan peristiwanya. Terus ada lagi latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Yang terakhir adalah amanatnya, yaitu pesan dari sang pengarang. Tuh. Terus ada lagi cerita ekstristik. Nah, ada yang tahu nggak apa sih ekstristik itu? Yaitu unsur pembangun yang berasal dari luar karya sastra. Ada latar belakang pengarang, gaya bahasanya, dan ada nilainya, yaitu nilai religi, nilai moral, dan nilai
sosial. Nah, sudah jelas belum materi kita kali ini? Di cerita fiksi tersebut ada juga cara meringkasnya. Meringkas yaitu memperpendek tulisan atau karangan yang tetap mempertahankan tulisan asli pengarang tersebut. Ada juga nih tujuan dari meringkas, yaitu mengetahui ide pokok penulis. Ada juga mengetahui maksud penulis. Di sini juga ada caranya loh atau langkah-langkahnya. Di sini nih ada yang pertama, baca cerita seluruhnya. Yang keduanya, catat tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh berarti orangnya ya yang dalam si cerita tersebut. Yang ketiga, catat peristiwa-peristiwanya. Yang keempat, susun kembali peristiwa tersebut dan tokohnya. Sudah paham belum materi yang tadi? Yuk kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kita sekarang akan membahas jenis dari cerita fiksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang cerita dongeng. Ya, cerita dongeng adalah cerita fiksi yang tidak pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi. Ini adalah cerita dari khayalan sang pengarang dan cerita ini tidak akan terjadi di kehidupan nyata. Di cerita dongeng ini ada cerita jenaka. Tadi tahu nggak apa itu cerita jenaka? Ya, cerita jenaka adalah cerita tingkah laku orang bodoh, malas, atau cerdik disajikan dalam secara humor. Ya, yang kedua ada cerita mites, yaitu cerita tentang dewa-dewi, roh, atau makhluk gaib. Seperti apa? Pernah dengar cerita Nyi Roro Kidul? Atau cerita Kiai Ajeng Solo? Nah, seperti itu ya cerita mites. Yang ketiga ada cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita tentang dunia binatang yang jadi tokoh utamanya adalah binatang. Seperti cerita dongeng si kancil atau kancil dan buaya, mereka semuanya tokohnya hewan atau binatang. Yang keempat ada cerita legenda. Nah, cerita legenda ini adalah tentang asal-usul suatu tempat atau daerah. Banyak nih cerita legenda yang kita sudah ketahui seperti apa ya? Seperti terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Terus apalagi? Legenda Pulau Kapal dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir dari cerita dongeng itu ada cerita saga, yaitu cerita tentang sejarah atau kepahlawanan seperti Ciung Wanara, terus ada si Pitung, ada lagi Ken Arok, dan ada lagi Ken Dedes gitu. Lanjut ya. Sekarang kita ke novel. Nih, novel cerita fiksi panjang tentang rangkaian kehidupan seseorang. Kita pernah melihat film tentang Laskar Pelangi, itu juga ada novelnya. Terus ada Surat Kecil untuk Tuhan, ada juga Negeri Lima Menara. Mereka difilmkan dan ada juga novelnya. Yang terakhir yaitu cerpen. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek dari kehidupan seseorang. Contohnya adalah pengalaman memalukanku, tuh bisa
Pengalaman memalukanku ketika naik sepeda. Pengalaman memalukanku ketika jatuh. Tuh bisa. Lanjut ya. Sekarang kita belajar tokoh cerita fiksi. Tokoh itu adalah orangnya yang ada di dalam cerita. Tokoh itu pelaku, orangnya. Perannya apa sih? Peran itu melakonkan peristiwa-peristiwa, membawa pesan moral dari ucapan atau pikiran tokohnya. Terus di tokoh itu bisa juga berupa manusia, benda mati, hewan, tanaman juga bisa. Nih, di tokoh itu ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh pembawa ide cerita. Itu yang sering ada di cerita tersebut. Tokoh itu ada sifatnya. Kalau yang baik namanya protagonis, dan ada juga yang jahat yaitu antagonis. Kita pernah nggak mendengar cerita bawang merah dan bawang putih? Itu ada cerita protagonis, ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Protagonisnya itu adalah bawang putih, yang antagonisnya, yang jahatnya itu adalah bawang merah dan ibunya. Lanjut ya. Tokoh tambahan yaitu tokoh yang mendukung cerita tokoh utama. Nah, contohnya lagi cerita si bawang merah dan bawang putih. Tokoh utamanya ada bawang putih. Tambahannya yaitu ada pengawalnya, ada periknya, dan ada yang lain-lainnya. Itu namanya tokoh tambahan. Di sini juga ada penokohan, yaitu memberi wataknya atau sifat. Sifatnya itu sifat seseorang kan ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sombong, ada yang rendah hati, ada yang rajin, dan ada juga pemalas. Itu adalah sifat-sifat dari penokohan. Nah, mudah kan materi kita kali ini? Untuk materi lainnya di tema ini, yuk cek video selanjutnya.